Tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara, berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, di minggu pertama bulan Desember ini kami boleh bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini untuk mengucap syukur dan merenungkan cinta kasih Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di sepanjang kehidupan kami. Engkau mengatur segala sesuatu indah pada waktunya, namun banyak hal yang kami tidak bisa terima dan banyak hal yang kami salah mengerti, menilai tentang Engkau. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong setiap kami, juga hamba-Mu untuk menyampaikan tema tentang bagaimana segala sesuatu semua indah pada waktunya. Tuhan berfirman kepada setiap kami di segala usia, kiranya Roh Kudus memampukan kami juga untuk mempraktekannya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita memasuki bulan Desember, di penghujung tahun yang akan segera kita lewati kalau Tuhan kehendaki. Saudara, saya akan mulai satu kisah tentang seorang yang berusaha untuk menolong kupu-kupu yang hendak keluar dari kepompong. Kita tahu bahwa kupu-kupu berasal dari ulat yang ada lalu bermetamorfosis di dalam sebuah kepompong, dan ketika seorang pemuda ini melihat kupu-kupu hendak keluar dari kepompong, dia begitu kasihan. Kenapa kasihan? Karena begitu sulit sekali untuk seekor kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Dan memang ada proses yang Tuhan izinkan, karena di dalam kepompong itu ada usaha yang harus dilakukan oleh kupu-kupu. Dalam tubuhnya ini ada cairan yang harus terpancar sampai kepada sayapnya. Jadi saya juga nggak mengerti kenapa Tuhan buat seperti itu. Tapi pemuda ini begitu kasihan, lalu dia ambil gunting, lalu dia mulai slide berikutnya, dia melihat kupu-kupu ini kasihan, lalu dia coba ini daripada lama-lama nih, waktu ini saya percepat saja. Jadi dia gunting itu kulit kepompong. Apa yang terjadi saudara? Segeralah ketika digunting itu kulit kepompong, robek, lubang dan terbuka. Maka kupu-kupunya keluar. Pemuda ini begitu senang, akhirnya saya mampu untuk mempercepat waktu supaya kupu-kupu ini enggak usah susah-susah. Jadi dia keluar. Tapi sangat mengejutkan. Kenapa? Ketika kupu-kupu itu keluar, dia bukan keluar mengembangkan sayapnya lalu terbang, tapi justru dia terjatuh di lantai. Pemuda ini bingung, dicoel-coel ini kupu-kupu kok nggak mau terbang. Apa yang terjadi? Badannya penuh dengan cairan. Sayapnya tidak bisa mengembang. Itulah pelajaran yang indah tentang waktu. Ketika saudara saya mempercepat waktu, tidak mau berjuang, tidak mengizinkan anak kita yang sudah punya anak untuk berjuang, atau teman kita, sahabat kita, saudara kita, yang sedang bersusah berjuang di dalam waktu yang Tuhan izinkan, maka kita seringkali mau menolong tapi salah. Karena memang waktunya dia untuk berjuang seperti kupu-kupu tadi. Itulah yang terjadi dengan kehidupan manusia. Ketika kita mau waktunya kita, bukan waktunya Tuhan, maka tema hari ini semua menjadi tidak indah, bukan menjadi indah. Temanya harus diganti. Kalau saudara mau menjadi Tuhan atas waktu. Hari ini ketika saya merenungkan bagian ini khotbah yang susah tentang waktu. Mengapa sulit saudara? Nanti saya akan sampaikan poin-poin penting dari bagian tema ini. Pertama saya mau mulai dengan kesulitan di dalam memahami waktu. Di dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, a season. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, a time. Ada durasi, season, waktu, masa, tapi juga ada waktu yang Tuhan tentukan. Ini menjadi kesulitan. Pengkhotbah di dalam kitabnya 40 kali menyebut bahwa kata
kesia-siaan, kata uap yang berasal dari kata uap, nafas, itu artinya sekejap, sekilas, sulit untuk dimengerti. Maka di dalam kitabnya ini pengkhotbah mulai menguraikan betapa sulitnya bagi manusia untuk memahami setiap peristiwa-peristiwa, termasuk tadi ketika seorang melihat kupu-kupu hendak keluar dari kepompong. Ini sulit sekali. Kenapa harus bersusah-susah? Kenapa anak kita harus berjuang? Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, kalau antar anak sekolah lalu setelah pulang terus dikasih baru keingetan, ya bukunya ketinggalan di rumah. Aduh, bekalnya lupa dibawa. Apa yang kita lakukan? Oma, opa, kalau punya cucu, kira-kira balik gak untuk antar? Kita cenderung mau balik. Kasihan nanti anak kita dihukum karena dia lupa bawa buku PR-nya. Pengalaman saya selalu katakan, biarkan, jangan diantarkan buku itu. Loh, nanti istri saya bilang kasihan lah, nanti dia dihukum, nanti dia setrap, nggak boleh masuk, biarin, biar dia hukum. Dia biar tahu artinya salah, supaya kalau nanti dia dihukum dia ingat, oh saya salah. Tapi kebanyakan kita nggak mau. Kita datang, satpam, tolonglah Pak Satpam, kasihan nanti anak saya nggak makan loh. Kasihan Pak Satpam, nanti dia disetrap, PR-nya nggak dibawa. Selalu kita manusia, orang tua, siapapun kita, apalagi opa oma, kalau sudah punya cucu, maunya antar terus, pokoknya tolongin anak kita, tolongin cucu kita. Tapi itu tidak baik, itu tidak membantu. Yang menurut kita baik, ternyata tidak baik. Pengkhotbah di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai pasal 12, 40 kali, bahwa hidup ini singkat, sulit sekali untuk dimengerti. Itu kata kesia-siaan. Maka di dalam pasal 3 ayat 1, kalau saudara memperhatikan, seorang penafsir Alkitab Wycliffe, dia bilang begini, kejadian-kejadian yang kelihatannya terjadi secara kebetulan, semuanya merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar. Ini hanya dipahami oleh Allah sang pencipta waktu itu sendiri. Jadi banyak kejadian-kejadian yang kelihatannya menurut saudara dan saya ini kebetulan terjadi. Tetapi sesungguhnya ini merupakan bagian dari sebuah grand design, rencana yang besar yang kita nggak tahu bahwa Tuhan sang pemilik waktu sedang bekerja di dalam ketidaktahuan saudara dan saya. Makanya di dalam pasal 3 ayat 2 sampai 8, slide berikutnya kita melihat ada 7 ayat, 7 melambangkan kesempurnaan. Di dalam setiap ayat ada 2 pasang, saudara boleh membaca bersama-sama dengan saya. Tadi kita hanya membaca ayat 11, coba kita lihat ayat 2 sampai ayat 8. 1, 2, 3. Lahir, meninggal, menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri dari memeluk, mencari, membiarkan rugi, menyimpan, membuang, merobek, menjahit, berdiam diri, berbicara, mengasihi, membenci, perang, damai. Semua ini disebut merism, artinya berlawanan. Jadi pasangan-pasangan yang dilawankan untuk menjelaskan tentang hidup kita gak akan berlangsung seolah-olah semuanya kelihatannya baik. Ada waktunya untuk lahir, maka siap-siaplah satu hari untuk meninggal. Ada waktunya untuk menanam, siap-siap satu hari harus mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu merombak, ada waktu membangun, menangis, ada waktu juga untuk tertawa. Dan selanjutnya sampai yang terakhir, ada waktu untuk apa? Perang. Tapi ada waktu untuk damai. Semua ini dicoba oleh pengkhotbah untuk dipahami apa yang dimaksud dengan kesulitan, apa yang dimaksud dengan kenyamanan dari manusia. Maka pengkhotbah berusaha terus. Apa maksudnya ini? Kenapa orang berusaha? Karena manusia ini di dalam ayat 11 tadi yang sudah kita baca, Tuhan taruh di dalam hati saudara, di dalam hati saya, sifat, nilai, kekekalan, eternity value, nilai kekekalan. Maka kalau kita membandingkan saya
dengan binatang akan berbeda. Saya kasih contoh, misalkan kalau saudara punya kucing, lalu taruh sepiring ikan asin buat seekor kucing. Lalu di piring yang kedua, saudara kasih emas logam mulia 100 gram. Ya udah, nggak usah banyak-banyak, 100 gram. Kira-kira seekor kucing pilih yang isinya emas 100 gram logam mulia antam atau ikan asin. Pilih mana kira-kira kucing? Halo? Pasti ikan asin. Tapi kalau saya tanya Ibu Irma, pilih yang mana? Antam. Mana mungkin ikan asin? Nggak ada nilainya, value-nya nggak ada. Tapi kucing nggak ngerti. Di dalam konsep pikiran dia nggak ada itu value, nilai. Nilai yang sementara aja nggak ada. Apalagi nilai kekekalan. Maka pengkhotbah katakan di dalam ayat 11 tadi, ada persoalan manusia ingin tahu apa yang terjadi. Kesulitan, kenikmatan, lahir, mati, perang, damai. Manusia terus bergumul. Kenapa? Ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut. Ada waktunya mengasihi, ada waktunya membenci. Ada waktunya. Segala sesuatu dari ayat 2 sampai ayat 8 ada waktunya. Maka tadi di ayat yang pertama, kalau saudara membaca di sana, kita melihat untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Namun sekarang ketika saudara dan saya menjalani hidup ini, melihat segala sesuatu kita bingung. Ini bagaimana? Karena kita diberikan kekekalan di dalam hati kita ingin menilai apa meaningnya, apa artinya buat hidup saya. Saya sudah rajin, saya sudah bertekun di dalam doa, saya rajin ke gereja, saya rajin kasih persepuluhan, saya nggak pernah absen melayani. Kenapa saya sakit? Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa anak saya mengalami ini, mengalami itu? Ini kenapa seperti lagu tadi. Kenapa Tuhan? Kenapa? Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya renungkan bagian ini, inilah kesulitan yang memang Tuhan sengaja taruh dalam hati saudara dan saya. Kita ingin tahu, dikasih nilai kekekalan dalam hati kita untuk menilai, bukan hanya sementara, ada yang kekal di dalam diri saudara dan saya, berbeda dengan seekor kucing tadi. Dengan binatang, dengan ciptaan, sangat berbeda. Itu sebabnya mari kita belajar untuk sabar menunggu waktunya. Amin saudara. Menunggu waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan atau waktunya peristiwa itu? Ketika saya menyelidiki bagian ini ternyata yang betul dua-duanya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara, waktu kita kecil, waktu kita di usia lanjut, ada waktunya dalam keadaan masih kecil, ada waktunya nanti waktu lansia. Semua ada waktunya masing-masing dalam setiap peristiwa rentang durasi kehidupan kita. Dan yang kedua, dalam setiap peristiwa yang terjadi, di situ waktunya Tuhan bekerja. Maka kedua hal ini kalau saudara memahami secara utuh, saya ketika melihat bagian ini, puji Tuhan. Saudara bisa merasakan dan mengalami dan bersyukur pada Tuhan. Kalau ada peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak saya, kita tahu, kita mungkin sedang di bawah. Tapi jangan lupa, waktu perputaran roda, tapi waktu tidak seperti roda siklus ya. Ini menggambarkan, roda ini bukan tentang gambaran waktu yang begini, bukan. Tapi peristiwa bisa di atas, bisa di bawah. Tapi waktu berjalan secara linier karena akan habis kita pakai. Ini pergumulan, kesulitan saudara dan saya. Kita ingin cepat-cepat tadi seperti pemuda yang ambil gunting aja nih kepompong, selesai udah. Kita maunya begitu. Saudara dan saya maunya begitu. Jangan kasih anak kita berjuang, biarkan dia senang. Justru nanti dia nggak bisa terbang. Dia akan lemah. Dia nggak punya pengalaman hidup. Ketika kita mengizinkan dan kita mendampingi, saya yakin tidak ada orang tua, opa, oma yang membiarkan, yang rela membiarkan anak atau cucunya mengalami kesulitan. Tapi itulah cara Tuhan. Inilah kesulitan saudara dan saya. Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan.
menunggu waktunya. Dan yang kedua, kita juga sulit memahami waktu. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita juga seringkali nggak bisa terima. Betul saudara? Kita pengen anak kita mandiri dari kecil, didik, ajar supaya mandiri. Ketika dia sudah mandiri, terus dia mau goodbye, kita rela nggak kita? Ya, gue udah gedein dari kecil, kasih dia makan, aku kurang tidur, jam tidurku terganggu. Sekarang dia udah makin besar, makin tinggi, makin kuat. Puji Tuhan, dulu dia kecil, ya cuma berapa gram, 1 kilo, 2 kilo. Sekarang dia sudah besar, lebih besar dari saya. Terus dia bilang, papi, mami, aku akan tinggalkan rumah. Jangan, tetap aja di sini. Jangan tinggalkan papi, jangan tetaplah di sini sama papi sama mami. Kita pengen terus jadi anak papi mami dia. Akhirnya gimana saudara? Konflik. Kita bergumul antara membesarkan dia, lalu dia mandiri, sama dia meninggalkan rumah. Kita seringkali tidak bisa menerima waktu ketika saat waktunya Tuhan. Atau waktunya peristiwa itu tiba, kita juga gak siap. Saudara lihat pergumulan manusia, ini pergumulan saya, pergumulan saudara, pergumulan semua orang yang juga ada di luar gedung gereja ini. Petrus berkata, 2 Petrus 3 ayat 8, ini ayat yang sangat terkenal. Ketika kita ingin pikir tentang Tuhan, bagaimana Tuhan mengatur waktu, bagaimana waktu hidup kita, aduh Tuhan aku gak ngerti. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Allah 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Maksudnya apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun, lama banget 1000 tahun. Kita hidup cuma 70, 80, 90. Tapi sebaliknya 1000 tahun sama seperti 1 hari. Maksudnya saudara, ketika saudara memandang waktu, saya memandang waktu dengan Allah yang menciptakan waktu berbeda. Allah memandang waktu dari sudut kekekalan. Secara utuh, kekekalan. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Maka akan tampak berbeda. Dari sisi Allah melihat, dari sisi kita manusia melihat. Allah mengatasi ruang dan waktu seperti yang kita paham sementara ada di dalam dunia ini. Jadi ketika kita memahami waktu, Tuhan memahami waktu dengan cara yang berbeda. Kita bisa pikir lama sekali ya, tapi bagi Tuhan cepat sekali. Kita pikir lama sekali, saya doain anak saya, doakan menantu saya, doakan oma saya, doakan papi mami saya. Bagi Tuhan masih singkat sekali. Tapi sebaliknya Tuhan hanya perlu cukup 1 hari untuk menyelesaikan satu pekerjaan penciptaan dunia ini. Yang bagi kita ini perlu 1000 tahun, tapi bagi Tuhan enggak, cukup 1 hari. Kalau saudara memahami bagian ini, maka saya dan saudara akan belajar, iya Tuhan. Ada waktunya saya sabar seperti Tuhan sabar, beribu-ribu tahun Tuhan sabar sama saya. Tuhan menunggu saya. Tapi ada waktunya Tuhan begitu cepat. Bagaimana saudara dan saya memahami bagian ini? Di bagian hal ini saudara, mari kita melihat, belajar untuk ketika saya tidak ngerti Tuhan. Saudara, ada seorang namanya Agustinus. Dia berkata, kalau tidak ada yang bertanya kepadaku. Ini ada seorang teolog abad ke-4, abad ke-5. Kalau nggak ada yang tanya, aku tahu apa itu waktu. Saudara, kira-kira kalau ditanya, waktu itu apa? Kita rasanya tahu ya, what is time? Definisi waktu adalah apa? Kayaknya gue tahu. Tapi Agustinus, seorang teolog dan seorang filsuf, dia berkata, kalau tidak ada yang bertanya kepadaku, aku tahu apa itu waktu. Ketika aku mau menjelaskan apa itu waktu kepada orang yang bertanya, kalau ada orang tanya kepadaku, what is time? Apa itu waktu? Kasih tahu aku definisinya. Dia bilang aku nggak tahu. Berarti apa saudara? Susah sekali. Susah sekali. Makanya saya katakan waktu khotbah tentang mempersiapkan ini susah sekali. Tidur kepikiran khotbah, jalan kepikiran khotbah, ini mau ngomong apa tentang waktu ini? Bagaimana menjelaskannya? Ternyata saya nggak sendiri.
Orang-orang pintar, orang-orang teolog yang hebat, satu lagi namanya Herman Dooyeweerd, dia menuliskan bahwa kita tidak bisa mendefinisikan waktu. Betul. Orang-orang pemikir, teolog-teolog pemikir udah mikirin, jadi saudara nggak usah cari lagi definisi waktu, pasti nggak ketemu. Susah sekali mendefinisikan, karena memang nggak bisa ditangkap dalam sebuah konsep. Yang bisa kita pahami adalah aspek dari waktu itu sendiri. Waktunya itu sendiri nggak bisa kita definisikan, tapi aspeknya, sisinya, seginya yang mengiringi waktu itu sendiri kita bisa pahami. Contoh, time is money. Apa itu artinya? Time is money. Waktu adalah uang. Ini kan biasa orang barat, orang-orang yang sangat gandrung dengan nilai ekonomis. Dia akan melihat waktu adalah uang. Saya buang waktu, kehilangan uang. Sebetulnya waktu bilang time is money. Apakah benar-benar waktu adalah uang? Artinya time is money. Waktu adalah uang. Ternyata pandangan ini mau bilang ini dari aspek ekonomis. Betul? Kalau orang udah infus, udah sekarat, udah dipasang semua alat bantu pernafasan, semua di setel pakai monitor. Kira-kira time is money lagi enggak? Udah enggak lagi. Kenapa? Time bukan money lagi sekarang. Saya berjuang bagaimana saya bisa hidup. Tetapi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, time is money. Dari sisi aspek ekonomis, orang menilai waktu adalah uang dari ekonomis. Yang kedua dari perasaan. Ini sebagian pemuda remaja yang hadir di tempat ini. Kalau kalian berpacaran, kasih waktu sama orang tua pacarmu. Waktu berpacaran 3 jam. Yang sudah punya pacar, kira-kira berasa cepat atau berasa lama? Hah? Yang bilang lama biasa belum pacaran itu ya. Kalau saudara pacaran, dikasih tahu sama orang tua pacarmu, waktu pacaran, saya itu mulai dari sekarang, 9 kurang 10, nanti selesai jam 12 kurang 10, pacaran dah. Pacaran yuk kita pacaran, ngobrol ini, ngobrol pergi makan. Berasa cepat 3 jam atau berasa lambat? Pasti berasa cepat banget. Kayaknya baru 3 menit kita ngobrol, kok udah habis. Kenapa? Karena waktu itu ada aspek yang kedua namanya perasaan. Rasanya, perasaan kan. Rasanya tadi waktu 3 jam itu kok jadi cepet banget ya, baru 3 menit. Ya karena kamu sedang jatuh cinta. Mas saya ke arah sana karena pemudanya di sebelah sana, remajanya. Kamu sedang jatuh cinta, jadi berasanya cepat sekali waktu. Ada perasaan mencintai, dicintai. Tapi bagi mahasiswa yang dengar dosen, yang ngomongnya pointless, puter. Kita akan, dosen bilang, mari kita akan buka halaman 25. Kita akan mulai dengan pembelajaran pembahasan poin 1. Ngomongnya kayak begini 3 jam. Kira-kira saudara gimana 3 jam? Ya elah, tidur aja semua. Tidur, gak usah disuruh pada tidur semua. Lama banget. Loh, tadi katanya kamu waktu cepat. Waktu sama pacar. Waktu sama dosen yang ngomongnya monoton. Khotbah juga gitu. Terus saudara-saudara, dulu ada pengkhotbah lihatnya ke atas terus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ke atas terus ke langit-langit. Apa jemaatnya ada di langit-langit? Saya waktu itu jadi jemaat, saya juga pikir, apa dia lihat saya di atas? Dia nggak pernah lihat ke bawah, dia lihat ke atas. Kalau saya pergi jangan-jangan juga nggak tahu jemaatnya udah pergi karena dia lihat ke atas nggak pernah lihat ke bawah. Aduh lama banget. Aspek perasaan. Yang ketiga, aspek sejarah. Jadi waktu bisa dinilai dari aspek sejarah. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kemarin saya lihat satu tontonan tayangan film tahun 70-an. Pasar Baru, Metro udah ada. Saya lihat, udah ada. Terus kayaknya dulu kita lewat situ tahun 70-an begitu, kok masih sama ya gedung Metro itu kayak begitu. Kita melihat waktu dari aspek sejarah. Saudara yang punya pengalaman yang sudah umur 50, 60, 70 sering masuk dalam sisi waktu dari aspek sejarah. Membandingkan waktu dulu papi mami kecil, waktu papi mami sekolah, enggak kayak kamu. Ya beda lah Pi, beda lah Mi.
bedalah opa, bedalah oma. Sekarang hidup udah pakai internet, dunia udah jadi satu. Dulu papi mami setengah mati, itu handphone segede begini lempar anjing bisa mati itu. Gede sekali handphonenya. Dulu angkatan kita nggak. Aspek sejarah. Jadi saudara, ketika kita merenungkan waktu, memang sulit. Yang kita bisa pahami cuma aspeknya. Ini kata Doyo Webb, orang yang hebat sekali memahami tentang pemahaman tentang waktu. Yang terakhir yang saya mau sampaikan aspek iman. Ada dari sisi waktu. Melihat waktu dari sisi aspek iman. Mari kita lihat di dalam Markus 13 ayat 33. Berjaga-jagalah karena engkau tidak tahu bila waktunya tiba. Jadi Tuhan bilang kamu jaga-jaga ya. Kapan Tuhan? Sampai kapan? Saya sampaikan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Belajar dari remaja tentang bagaimana Tuhan Yesus datang. Tandanya kayak sudah sampai kok nggak datang-datang juga Tuhan. Tapi saya waktu baca ini, Tuhan suruh saya tunggu. Suruh saudara dan saya tunggu, berjaga-jagalah. Karena engkau tidak tahu bila waktunya tiba. Justru karena saudara dan saya nggak tahu, kita selalu harus berjaga-jaga. Tapi tanda-tanda akan semakin klimaks, semakin nyata. Waktu Tuhan memang sudah sebentar lagi. Nah inilah bagian-bagian kesulitan-kesulitan untuk memahami waktu. Khususnya waktu dari aspek iman, melihat yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ini manusia, saudara dan saya, semua kita. Adakah di antara saudara di sini yang pasti bisa memastikan besok saya pasti ada? Tahun 2023 saya pasti masih ada di dunia. Bisa? Gak ada yang bisa menjamin, meyakinkan. Karena kita terbatas menggunakan waktu. Cuma yang lalu sama yang sekarang. Yang sebentar lagi kita melewati kita gak tahu, kita gak bisa. Tapi Tuhan taruh dalam hati kita nilai kekekalan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8b dikatakan diwakili oleh para malaikat pada waktu itu. Ada seruan kekudusan puji-pujian kepada Allah yang memiliki waktu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada berarti yang lalu, yang ada berarti sekarang, dan yang akan datang. Sekarang saya mau tanya saudara, apakah kita ketika sudah lewati masa lalu, masa kecil, masa remaja, sekarang sudah dewasa, bahkan sudah masuk usia lanjut dan sebagainya, apakah kita ketika melihat masa lalu, melihat masa sekarang, maukah kita menyerahkan masa depan yang akan kita lewati kita nggak tahu ke dalam tangan Tuhan, Sang Pemilik waktu. Amin saudara. Supaya yang akan kita lewati ke sana menjadi indah di dalam pandangan Tuhan. Waktu kita enggak mengerti sekalipun. Ketika saya merenungkan di dalam Efesus pasal 5, kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 16. Satu ayat yang sangat sederhana yang ketika kita baca mungkin kita merasa sudah tahu. Tapi waktu saudara merenungkan baik-baik, kita akan semakin sadar dan disadarkan. Sudahkah kita gunakan waktu baik-baik? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming your time, artinya tebus waktu. Yang sudah berlalu, suruh tebus. Loh, bagaimana tebusnya? Kalau saya ke Pegadaian, saya bawa handphone jual, saya tebus, saya bawa uang, saya tebus handphone saya tarik yang digadai. Tapi istilah pergunakanlah, tebuslah waktu, artinya mau mengatakan kamu sudah gunakan. Waktu kamu yang lalu bisa jadi tidak dengan baik-baik, tidak berguna. Sekarang gunakan, tebus waktu yang kamu sudah gunakan sia-sia, buang-buang waktu. Waktu yang ada kamu tebus. Sehingga kita ke depan menggunakan waktu dengan lebih bijaksana. Lebih bertanggung jawab kepada Sang pemilik waktu. Supaya semua indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saya mau ajak saudara lihat seorang presiden ke-34 namanya Dwight David Eisenhower. Dwight David Eisenhower. Dia adalah presiden ke-34 Amerika. Begitu ketat waktu hidupnya, tapi dia bisa atur. Ini sangat terkenal dalam dunia manajemen. Dia katakan harus punya prioritas. Dibagi 4, itu 4 kelompok, dia bilang 4 kuadran. Yang bagian atas, yang horizontal, mendesak, tidak mendesak. Yang bagian bawah, penting, tidak penting. Yang kuadran 1, kalau saudara perhatikan, ini adalah yang sangat penting dan sangat mendesak nih. Ini penting dan mendesak, maka harus saya selesaikan. Ada konflik, ada kritis, ada hal yang kritis, ada deadline yang harus saya capai. Ini nomor 1, yang merah sebelah sana, kuadran 1, harus kita utamakan. Tapi ada hal yang tidak mendesak, tapi penting. Itu yang kedua, saudara tahu. 2 ini prioritas. Yang pertama itu genting. Yang kedua prioritas, maka kita harus bikin schedule. Pencegahan, perencanaan, perawatan, pemeliharaan, menjalin hubungan baik, rekreasi. Tidak mendesak tapi penting, maka kita schedulekan. Ini presiden yang buat ini, presiden ke-34 Amerika, Eisenhower. Yang ketiga, dadakan. Maka pertemuan dadakan, pelaporan mendadak, hal-hal yang mendesak, pekerjaan menumpuk, artinya ini mendesak tapi tidak penting. Ini kita kelompokkan yang ketiga. Kalau sudah membiasakan seperti ini, maka bagian yang keempat, ketika diajak ngerumpi, ketika ajak hangout, bukannya nggak boleh, tapi ini termasuk kelompok nggak mendesak dan nggak penting juga sebetulnya. Nggak juga Pak, bagi saya penting loh Pak, ngerumpi itu penting. Kalau nggak ngerumpi saya jadi bisa kurang cerdas Pak. Loh kok ketawa? Ada orang yang kalau dia ngegosip, saya makin cerdas Pak. Kenapa? Saya mikir mau cari gosip apa. Tapi menurut Presiden ke-34 Eisenhower, ini enggak mendesak dan enggak penting. Jadi taruh di nomor 4. Yang nomor 1 ini sesuatu yang kita lihat ini mendesak, ini penting, ini sesuatu yang harus saya pecahkan. Maka saudara kerjakan itu. Dengan cara seperti ini, maka Presiden ke-34 Eisenhower ini bisa menggunakan waktunya. Kemarin saya mendengar Pak Prabowo katakan di dalam satu pertemuan, dia katakan dulu lawannya Presiden Jokowi, tapi sekarang saya jadi bawahannya, kata Pak Prabowo. Tapi saya baru tahu, ketika saya pergi ke istana, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh beliau dalam salah satu YouTube. Dia bilang, saya baru tahu, Pak Jokowi itu memang presiden yang sangat sibuk. Saya sudah ke istana atur sama dia, saya pikir itu pertemuan pertama. Nggak taunya saya udah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan pertama udah, pertemuan kedua, saya yang ketiga. Begitu sibuk. Bagaimana seorang presiden bisa mengatur waktu? Pasti ikut caranya Eisenhower ini, Presiden 34 Amerika. Dia tahu mana menggunakan waktu. Ketika saya melihat ini, betul. Bahwa saudara dan saya harus belajar memanage waktu kita masing-masing. Jangan buang-buang waktu. Karena waktu yang terbuang, kalau kita mau pakai lagi, udah gak bisa lagi. Ini sekarang sudah 30 menit saya bicara kurang lebih. Udah lewat, balik lagi 8:30, gak bisa. Gak bisa. 8:30 tanggal 4 Desember 2022. Gak bisa lagi, udah lewat. Udah lewat 30 menit. Semua yang lewat itu, saudara tidak bisa ambil. Saya mau akhiri dengan C.S. Lewis, seorang teolog. Dia bilang begini, satu hari ada konferensi setan-setan, iblis jadi kepalanya. Di dalam konferensi iblis ini dia bilang dengan gerombolannya, mari kita rancang strategi untuk menyerang dunia yang mulai mendengarkan keselamatan dari Allah. Natal begitu banyak menceritakan tentang kabar sukacita, kabar keselamatan. Maka iblis mulai panggil setan yang pertama. Saya punya rencana Tuhan. Ditanya, hei kamu punya rencana enggak? Bagaimana nih strategi kamu untuk menyerang dunia? Supaya dunia jangan selamat. Setan pertama bilang, saya Tuhan, saya punya rencana. Setibanya di dunia, saya akan mengendalikan pikiran manusia. Saya akan kasih tahu mereka bahwa sorga itu enggak ada. Setan pertama bilang,
Saya akan ke dunia, sampai di dunia, saya kasih tahu kepikiran orang-orang. Sorga itu nggak ada. Dia kasih usulan kepada iblis. Iblis menjawab, aduh, siapa yang mau percaya sama kamu? Ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu isinya tentang keselamatan. Bahwa orang yang di dalam Kristus kalau dia percaya mati masuk sorga. Gak bakalan didengar kamu. Setan pertama pergi, gak dipakai idenya. Datanglah kucuk-kucuk setan yang kedua. Setan kedua bilang begini, saya lebih cerdas kayaknya Tuhan iblis. Gimana cara kamu? Kita kasih tahu aja. Kasih tahu apa? Bahwa neraka itu enggak ada. Kalau dia sorga enggak ada, setan kedua bilang neraka enggak ada. Jadi biarkan orang bersenang-senang, enggak ada neraka, enggak ada siksaan, enggak ada hukuman. Apa jawab si iblis? Enggak ada gunanya kamu ngomong begitu. Kamu tahu, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus paling banyak bicara tentang neraka. Jadi kalau kamu bilang neraka enggak ada, orang enggak mau dengar. Orang kalau baca Alkitab Tuhan Yesus paling banyak bicara tentang neraka. Betul saudara. Kalau saudara baca Alkitab, yang paling banyak bicara tentang neraka adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus enggak mau manusia masuk hukuman kekal, neraka. Maka ide daripada setan yang kedua ini enggak kepake. Yang terakhir, ada satu setan kecil di pojok, kucuk-kucuk, berdiri di belakang. Sini kamu yang terakhir. Kata iblis, ide kamu apa? Saya tahu, dia bilang, pemecahannya Tuhan. Apa pemecahannya? Kasih, ini setan satu, setan kedua udah gak saya pakai. Beritahu saja kepada manusia, kata setan yang kecil, yang ketiga ini, tapi yang lebih cerdas, supaya tidak usah tergesa-gesa karena masih ada banyak waktu. Waktu setan ketiga ngomong, iblis bilang, ini dia, idenya paling bagus. Nggak ngomong tentang sorga, nggak ngomong tentang neraka, suruh orang, saya akan pengaruhi orang. Nggak usah cepat-cepat, waktunya masih lama. Waktunya masih panjang. Jangan cepat-cepat melayani Tuhan. Jangan cepat-cepat datang mendekat kepada Tuhan. Masih lama, tunda saja. Iblis, sang tuan itu mengangguk-angguk. Ide kamu, saya pakai. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita mau terjerat dengan tipu daya iblis? Masih lama, santai-santai aja. Kiranya Tuhan menolong kita menggunakan waktu dengan bijaksana agar segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur hari ini, Tuhan tolong kami supaya tidak mempermainkan waktu. Karena waktu tidak pernah bisa kembali. Kami pun sulit mendefinisikan waktu. Tuhan tolonglah kami, Engkaulah pemilik, pencipta waktu itu sendiri. Biar kami boleh belajar menerima pengaturan waktu Tuhan. Sementara kami menggunakan setiap waktu hidup kami dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Walaupun banyak orang mungkin tidak mengerti, tetapi kiranya kami boleh tahu menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam setiap pergumulan kami, jemaat-Mu, kami semua. Engkau tahu setiap pribadi yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Selidiki hati setiap kami. Kalau jalan kami serong, luruskan. Kalau arah kami salah, kembalikan, supaya kami kembali ke kayu salib. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan tolong kami untuk menerapkan, mempraktekkan setiap kebenaran hari ini bagi hidup setiap kami, keluarga kami, pelayanan kami,
masa depan yang tidak kami ketahui. Di dalam tangan pengasihan Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita membacakan pengakuan